Halo semuanya, selamat datang di channel Bule Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik dari seorang wanita asal Spanyol yang digoda oleh tukang parkir Indomaret. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak ceritanya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Siang itu, Solo benar-benar sedang berada di puncak panasnya. Matahari menggantung di langit tanpa awan sedikit pun, menciptakan bayangan tajam di aspal yang tampak berkilat karena udara panas yang bergetar. Udara begitu kering hingga pepohonan di sepanjang jalan terlihat layu. Isabella Morales, wanita asal Spanyol, berusia 31 tahun, duduk di dalam mobil SUV hitam yang disewanya sejak tiba di Indonesia 2 hari lalu. AC mobil menyala penuh, namun tetap saja keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Bukan karena suhu, melainkan karena getaran aneh dalam hatinya sejak menginjakan kaki di negeri ini. Ia telah berkunjung ke banyak negara, namun ada yang berbeda di sini, di Solo. Mobil perlahan memasuki pelataran parkir Indomaret yang tak begitu besar. Cukup untuk 8 atau 9 mobil berjajar. Ia hanya ingin membeli air mineral dan mungkin beberapa camilan ringan. Namun langkah kecil ini tanpa ia sadari akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar berbelanja. Dari balik kaca jendela mobilnya yang sedikit terbuka, Isabella mengamati sekitar. Matanya menelisik aktivitas di luar. Ada ketertarikan yang tak bisa dijelaskan di dadanya. Suatu firasat yang samar namun kuat. Seperti intuisi perempuan yang sedang membawanya menuju takdir yang belum ia kenal. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menekan tombol pengunci pintu. Perlahan, ia bersiap turun. Tanpa tahu bahwa di balik panas siang hari itu, takdir sedang menunggunya berdiri. Begitu kakinya menginjak aspal parkiran yang panas, Isabella sedikit meringis. Sol sepatu putihnya langsung menyerap hawa panas dari permukaan jalan. Suara pintu mobil yang tertutup bergema samar di ruang terbuka itu. Namun perhatian Isabella langsung tersedot oleh sosok pria yang berdiri tak jauh dari mobilnya. Di bawah rindang pohon ketapang yang tumbuh di sudut area parkir, pria itu tampak bersandar santai, mengenakan rompi hijau oranye khas tukang parkir. Peluh membasahi pelipis dan tengkuknya, namun tubuhnya tegap dan matanya memindai area sekitar dengan sigap. Ada sesuatu dalam sikapnya, keteguhan, kewaspadaan, dan ketulusan yang langsung mencuri perhatian Isabella. Ia berdiri diam beberapa detik, terpaku seolah waktu melambat. Pria itu tak tampan dalam standar majalah mode, namun ada magnet aneh dalam dirinya. Wajahnya keras, terbakar matahari, namun tidak garang. Justru ada semacam ketenangan dalam kerutan-kerutan halus di sekitar mata dan senyum tipis yang tertahan. Isabella merasa dadanya seperti tersentuh sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin karena kesederhanaannya, mungkin karena rasa penasaran yang mulai tumbuh, atau mungkin karena tatapan tajam pria itu, yang seolah bisa menembus lapisan-lapisan hidupnya yang selama ini penuh kemewahan, namun kosong. Untuk sesaat, suara kendaraan lain, angin dan riuh kota Solo lenyap dari telinganya. Hanya pria itu yang tertinggal dalam pandangannya. Dunia mengecil, fokus menyempit, dan ia berdiri seperti terhipnotis. Tukang parkir itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat dengan gerakan sederhana, namun tegas, menunjukkan arah agar Isabella memundurkan mobilnya sedikit. Mundur. Iya, stop, serunya dalam bahasa Jawa yang tidak Isabella mengerti. Namun intonasi suaranya jelas, tegas, percaya diri, namun tidak kasar. Suara itu menembus kaca jendela mobil yang belum sepenuhnya tertutup. Isabella terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, geli oleh intonasi yang asing namun menyenangkan di telinganya. Ia tidak tahu arti kata-kata itu, namun seolah bisa merasakannya. Dengan hati-hati, ia mengatur posisi mobil mengikuti arahannya, lalu mematikan mesin. Saat pria itu melangkah menjauh setelah tugas kecilnya selesai, ia sempat menoleh ke arah Isabella dan memberi senyum ringan. Senyum itu tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan seperti senyum karyawan hotel atau pramugara yang biasa ia temui. Itu senyum jujur, polos, dan bersih. Isabella membalas senyum itu secara refleks, meski hatinya mulai berdegup lebih cepat.
Ia tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Sebagai wanita yang tumbuh dalam lingkungan kelas menengah atas di Spanyol, terbiasa dengan pria berjas dan parfum mahal, Isabella justru menemukan sesuatu yang menenangkan dalam sosok pria yang mungkin tidak akan pernah dia temui di dunia lamanya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar keramahan. Ada bahasa yang tak terucap, namun terasa. Tatapan pria itu, meskipun hanya sesaat, seperti membawa pesan yang belum selesai. Dan Isabella tanpa sadar ingin mendengarnya. Isabella membuka pintu dan turun perlahan. Sepasang mata coklatnya masih menatap ke arah pria tukang parkir itu, yang kini sudah kembali ke posisinya di bawah pohon. Langkah pertamanya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena ada semacam tarikan dalam dirinya, yang membuatnya ingin berhenti, ingin berdiri lebih lama di situ. Angin siang menyapu rambutnya yang panjang dan sedikit bergelombang, membuat beberapa helai menempel di keningnya yang sedikit berkeringat. Ia memperbaiki posisi tas selempangnya dan mulai berjalan menuju pintu masuk Indomaret. Tapi langkahnya tak tegap. Kepalanya sedikit menoleh, berharap bisa mencuri pandang sekali lagi. Di belakangnya pria itu berdiri tenang, hanya memberi anggukan singkat saat mata mereka bertemu kembali. Anggukan itu sederhana, namun justru terasa begitu dalam. Isabella melangkah masuk ke toko, dan seketika hawa dingin dari pendingin ruangan menyapu tubuhnya. Tapi ada yang aneh, meski tubuhnya sekarang lebih nyaman, dadanya justru terasa sesak, seperti ada bagian dirinya yang tertinggal di luar. Ia memutar tubuhnya sedikit, mengintip keluar melalui kaca besar di sisi toko. Pria itu berdiri di tempatnya, seperti patung penjaga gerbang. Ada ketenangan dalam caranya berdiri, tapi juga keteguhan, seperti orang yang sudah terbiasa menanggung beban dalam diam. Isabella tidak tahu kenapa ia peduli, namun pikirannya tak bisa berhenti memikirkan sosok itu. Dan pertanyaan pertama yang muncul di benaknya begitu sederhana namun kuat, siapa dia? Indomaret tampak sepi siang itu. Hanya ada 2 orang pelanggan lain yang sedang memilih sabun dan minuman ringan. Isabella mengambil keranjang kecil, tapi hanya menggenggamnya tanpa semangat. Tujuannya datang ke sini adalah untuk membeli sebotol air mineral dan camilan. Namun pikirannya sudah terpecah 2, satu di dalam toko ini, dan satu lagi tertinggal di pelataran parkir. Ia melangkah menuju rak minuman dan mengambil sebotol aqua ukuran sedang. Kemudian matanya menyapu rak permen dan menjatuhkan pilihan pada permen karet rasa mint. Namun setiap gerakannya seperti dilakukan otomatis, tanpa benar-benar fokus. Ia sesekali melirik ke arah kaca depan, ke arah luar, mencari sosok pria berseragam yang tadi menyapanya. Di luar, pria itu tengah membantu seorang ibu-ibu yang membawa motor tua. Dengan sigap dan sabar, ia mengarahkan motor itu ke sudut parkir, bahkan membantu menopangnya agar tidak jatuh. Isabella terpaku. Gerakan pria itu tidak terburu-buru, tidak sok tahu, tapi efisien dan penuh rasa hormat. Dia seperti seseorang yang tahu tempatnya di dunia ini dan menerimanya dengan kepala tegak. Hati Isabella bergetar pelan. Ia berdiri di depan kasir, namun matanya tak lepas dari pemandangan itu. Ada denyut yang muncul di balik dada, bukan rasa cinta yang langsung muncul, tapi kekaguman yang datang dari tempat yang dalam. Sebuah rasa yang tidak bisa ia abaikan, bahkan jika ia mencoba. Begitu Isabella melangkah keluar dari Indomaret, hawa panas seolah langsung menyergap kulitnya seperti selimut, tak kasat mata yang berat dan lengket. Namun bukan hanya udara yang berubah, jantungnya berdetak lebih kencang. Ada ketegangan aneh yang merambat di seluruh tubuhnya. Pria itu, yang kini ia tahu, berada di luar sejak tadi, berdiri lagi di tempatnya. Saat mata mereka bertemu, pria itu mengangkat kepala sedikit dan tersenyum. Senyum kecil, tapi cukup untuk mengguncang dunia Isabella. Ia terdiam, terperangkap dalam jeda waktu yang terasa melambat. Senyum itu bukan sekadar isyarat sopan santun, melainkan seperti peluru halus yang menembus lapisan hatinya, membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Dalam impuls yang tak bisa ia jelaskan, Isabella menghentikan langkahnya tepat di depannya. Suasana di sekitar mereka terasa mendadak sunyi, meskipun suara kendaraan masih berlalu lalang. Hanya mereka berdua yang ada dalam orbit kecil itu.
Isabella menarik napas dan dengan suara pelan yang nyaris berbisik bertanya, "Excuse me, what's your name?" Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti langkah pertama menuju dunia baru. Aksen Spanyolnya kental, namun intonasinya lembut, seperti seseorang yang berbicara langsung dari hati. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi ia juga tidak ingin melewatkan momen ini. Dia ingin tahu nama pria yang baru saja mencuri seluruh fokus hidupnya dalam waktu kurang dari 10 menit. Pria itu tampak sedikit terkejut. Alisnya bertaut, dan ia mengerutkan dahi sambil memiringkan kepala, berusaha memahami maksud dari pertanyaan dalam bahasa asing itu. "Nama saya?" tanyanya dengan nada ragu, seperti seseorang yang baru pertama kali disapa oleh orang asing yang begitu terang-terangan tertarik padanya. Isabella segera mengangguk cepat. Ekspresinya serius namun hangat. "Yes, you," ujarnya sambil menunjuk ke dada pria itu, membuatnya semakin canggung. Pria itu tampak kebingungan sejenak, tapi kemudian seulas senyum ragu-ragu muncul di wajahnya. Ia mengangkat tangannya sedikit ke arah dada sendiri, seolah mengingat namanya bukan hanya untuk menjawab, tapi juga untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Bowo," ucapnya perlahan, hampir seperti rahasia yang ia bisikan kepada dunia. Suara itu berat namun dalam, dan bagi Isabella itu bukan sekadar nama, itu adalah mantra. Nama itu langsung meresap ke pikirannya, menancap dalam seperti panah yang tepat sasaran. Ia mengulang nama itu dalam benaknya berkali-kali, seolah ingin memastikan ia tak akan pernah lupa. "Bowo," gumamnya dalam hati, merasakan dunia di sekitarnya seakan kehilangan fokus. Semua suara lain tiba-tiba mengecil, dan hanya nama itu yang bergema di antara ruang dan waktu. Dia tidak tahu apa yang membuat nama itu begitu spesial, entah karena suaranya, caranya mengucapkan, atau karena Bowo lah yang mengatakannya. Tapi ia tahu, sesuatu telah berpindah dalam dirinya, permanen. Bowo menggaruk kepalanya yang gatal, kebiasaan yang tampak muncul setiap kali dia gugup atau bingung. Dia menatap Isabella, kali ini dengan lebih banyak keberanian di balik rasa kikuk yang belum sepenuhnya hilang. Dengan suara yang sedikit berat dan logat khas Jawa, ia bertanya pelan, "Kamu dari mana?" Kalimat itu terdengar biasa, tapi di telinga Isabella itu adalah bentuk jembatan yang dibangun dari dunia yang sederhana menuju dunia yang tak pernah ia duga. Ia tersenyum lebar, matanya bersinar cerah. "Spain, Barcelona," jawabnya penuh semangat, mencoba mengisi celah komunikasi yang terasa lebar dengan ketulusan dan antusiasme. Mendengar itu, wajah Bowo berubah drastis, matanya membulat, dan senyum lebar langsung menghiasi wajahnya yang semula tegang. "Ah, Messi!" serunya sambil mengangkat 2 jempol. Seketika, suasana yang tadinya tegang berubah jadi ringan dan hangat. Isabella tertawa, tawa yang keluar begitu saja, murni tanpa filter. Ada kebahagiaan sederhana dalam menyadari bahwa 2 orang yang berasal dari belahan dunia yang berbeda bisa terkoneksi hanya lewat satu nama pemain bola. Dalam tawa itu, ia merasakan dadanya menghangat. Bukan karena Messi, tentu, tapi karena cara Bowo menyebut nama itu, penuh semangat, seolah ingin membuatnya merasa nyaman, dan berhasil. Kesederhanaan pria itu menjadi daya tarik yang mengalahkan segalanya. Untuk sesaat, ia lupa panas siang, lupa betapa asingnya kota ini, yang ada hanya mereka berdua dan momen kecil yang terasa begitu besar. Namun kebahagiaan kecil itu hanya berlangsung sekejap. Suara klakson mobil mendadak memecah keheningan mereka seperti petir di siang bolong. Isabella sedikit terlonjak, menoleh ke arah sumber suara. Sebuah mobil silver tampak ingin keluar dari parkiran, dan pengemudinya tampak sedikit tak sabar. Tanpa berkata apa-apa, Bowo langsung bergerak. Dengan lincah, ia berlari kecil ke arah mobil itu, memberi aba-aba kepada pengemudi agar memundurkan sedikit dan memutar setir ke kanan. Gerakannya cekatan dan penuh pengendalian, seperti seorang yang telah melakukan ini ribuan kali. Isabella hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana pria itu mengambil alih kendali situasi dengan ketenangan luar biasa. Tidak ada yang megah dalam caranya bekerja, tapi justru dalam ketidakspektakuleran itulah Isabella menemukan sesuatu yang menggetarkan hatinya.
Dia tidak tahu kenapa, tapi pemandangan itu seperti melihat seorang pahlawan di film. Bukan pahlawan yang menyelamatkan dunia dari monster, tapi yang menyelamatkan hidup dengan kehadiran, ketulusan, dan kerja keras. Ia menyaksikan Bowo dari kejauhan dengan kekaguman yang semakin dalam. Bahkan cara pria itu melambaikan tangan tanda terima kasih kepada pengendara mobil pun terlihat seperti bagian dari tarian yang anggun. Dalam diam, Isabella merasa sesuatu di dalam dirinya berubah. Dunia terasa lebih hidup, lebih nyata. Dan Bowo, dengan rompi lusuhnya, kini telah menjadi pusat orbit dari dunia barunya yang perlahan menggeliat dan bergerak. Setelah mobil silver itu keluar dan menghilang di jalan raya, Bowo kembali ke tempat semula dengan napas sedikit tersengal. Wajahnya kini memerah, entah karena terik matahari atau karena sadar bahwa Isabella melihat semua aksinya barusan. Ia berdiri di hadapan wanita asing itu lagi, menggosok tengkuknya yang berkeringat, lalu berkata dengan suara pelan, "Maaf, saya kerja." Ucapannya sederhana, nyaris seperti permintaan maaf karena telah meninggalkan percakapan singkat mereka. Ia menunjuk ke rompi hijaunya, seolah menjelaskan identitasnya lebih jauh. Tapi Isabella hanya tersenyum lebar, tanpa ragu berkata, "Saya suka lihat kamu kerja." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa filter, tanpa strategi, murni dari hati. Dan ketika kalimat itu menggantung di udara, Bowo terdiam. Tatapannya menajam, menelusuri mata Isabella, mencoba mencari tahu apakah wanita asing ini sedang bercanda atau sungguh-sungguh. Namun tidak ada tawa di wajah Isabella, hanya ketulusan dan sedikit gugup yang terlihat jelas. Waktu seolah berhenti di antara mereka. Suara jalanan memudar, dan untuk sesaat dunia hanya terdiri dari dua orang ini, Bowo dan Isabella, yang berdiri hanya beberapa jengkal, namun seperti menembus jarak ribuan kilometer budaya dan bahasa. Bowo menunduk sedikit, senyumnya kembali muncul, lebih kecil tapi lebih dalam. Dan di saat itu, keduanya tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan biasa. Baru saja keheningan yang aneh dan manis menyelimuti mereka, suasana itu mendadak pecah oleh deru keras, suara knalpot motor. Seorang pria berjaket hitam melaju kencang memasuki area parkir, tanpa memperlambat laju kendaraannya, meski ada seorang ibu tua yang hendak menyeberang di depannya. Isabella tersentak dan hampir menjerit saat melihat motor itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari korban. Namun sebelum sempat terjadi sesuatu yang fatal, Bowo melesat. Secepat kilat dia melompat ke tengah jalur, menghadang motor itu dengan tangan terentang, membuat si pengendara harus mengerem mendadak dan hampir terjatuh. Asap dari ban yang menyeret memenuhi udara. "Hei, ora iso sembarangan kowe," hardik Bowo. Suaranya tinggi dan bernada tegas, bukan marah tanpa kendali, melainkan penuh tanggung jawab. Pria berjaket hitam itu turun dari motor dengan wajah kesal, namun Bowo tak bergeming, berdiri kokoh di depan motor seperti penjaga gerbang. Isabella berdiri di tempat, tubuhnya menegang, tangan memegang botol air mineral yang kini terasa berat. Detik itu, dunia seolah menjadi film laga. Dan Bowo adalah tokoh utama tanpa naskah, hanya dipandu naluri dan keberanian. Tidak ada keraguan dalam gerak-geriknya, tidak ada rasa takut, hanya tekad untuk melindungi. Isabella tahu, dia menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Sosok pria itu yang tadinya tampak sederhana dan biasa saja, kini menjelma jadi simbol kekuatan yang membuat hatinya berdentum lebih keras dari sebelumnya. Pengendara motor itu akhirnya menyerah setelah beberapa detik yang terasa seperti menit. Ia menyalakan mesin kembali dan melaju keluar dari area parkir dengan wajah kesal, tak menanggapi teguran Bowo. Isabella menghembuskan napas lega, meski jantungnya masih berdetak keras di dadanya. Bowo kembali ke tempat semula, dan saat mata mereka bertemu lagi, Isabella merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kekaguman yang mengakar. Pria itu baru saja menghadapi bahaya, melindungi orang asing tanpa ragu, dan tetap bisa berjalan kembali tanpa mencari pujian. "You are brave," ujar Isabella dengan suara pelan namun syarat makna. Bowo menoleh, senyum tipis menghiasi wajahnya yang masih basah oleh keringat. "Kerja, Mbak, harus hati-hati," jawabnya. Kalimat itu sederhana,
Nyaris seperti formalitas, namun justru dalam kesederhanaan itu tersimpan makna mendalam. Isabella menatapnya seakan baru pertama kali melihat manusia sejati di tengah dunia yang penuh kepura-puraan. Bowo tidak memamerkan keberaniannya, tidak berpose gagah, dia hanya menjalankan tanggung jawabnya. Tapi justru karena itu, dia terlihat jauh lebih hebat dari pria manapun yang pernah ditemui Isabella. Ada getaran di perutnya, getaran yang muncul saat seseorang tahu bahwa hidupnya baru saja berubah arah. Dan ia semakin yakin, pertemuannya dengan Bowo bukanlah kebetulan belaka, melainkan bagian dari takdir yang perlahan, tapi pasti mengikat hatinya pada pria itu. Langit Solo yang sejak pagi cerah perlahan berubah. Awan-awan kelabu mulai menyelimuti sinar matahari yang sejak tadi terik, menurunkan intensitas cahaya menjadi remang-remang keemasan. Angin bertiup pelan, membawa hawa lembab yang menandakan hujan mungkin akan segera turun. Isabella memandang ke atas, seolah mencari makna dari perubahan cuaca yang mendadak ini. Kemudian ia menatap kembali ke arah Bowo, yang kini menatap tanah, seolah tidak tahu harus berkata apa setelah kejadian barusan. Hatinya mendadak dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu dia harus pergi, hari menjelang sore, dan supirnya pasti menunggu. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang menolak untuk pergi. Dia tak punya alasan logis untuk tetap di sini, selain keinginan aneh untuk tetap berada di dekat pria ini. "Can I see you again?" tanyanya. Suara yang keluar dari bibirnya terdengar cemas dan penuh harap. Ini bukan gaya Isabella. Biasanya dia tegas, percaya diri, dan selalu dalam kendali. Tapi kali ini dia merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia menatap wajah Bowo yang kaget mendengar pertanyaan itu. Suasana menjadi hening, dan suara bising jalanan tak lagi terdengar. Dunia seolah menunggu jawaban Bowo. Jawaban yang akan menentukan apakah ini hanya pertemuan sesaat atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bowo menatap wajah Isabella lama, lalu menunduk sedikit. Keraguan tergambar jelas di wajahnya. Dia bukan pria yang terbiasa dengan percakapan seperti ini, apalagi dengan wanita asing yang begitu langsung dan terang-terangan. Ia mengusap lehernya pelan lalu berkata lirih, "Saya di sini terus, setiap hari." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Bagi Bowo ini adalah pernyataan sekaligus harapan. Dia tak tahu bagaimana cara mengajak bertemu lagi, tak tahu bagaimana dunia wanita ini bekerja, tapi dia tahu satu hal. Dia akan tetap di tempat yang sama, menunggu jika wanita itu ingin datang kembali. Isabella tersenyum lega. Ada secercah harapan di sana. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menyodorkannya ke arah Bowo. "Phone?" tanyanya pelan, berharap bisa bertukar kontak agar mereka bisa berkomunikasi. Tapi reaksi Bowo di luar dugaan. Ia mundur setengah langkah, wajahnya memerah dan tangan mengangkat sedikit, menolak dengan lembut. "Saya nggak punya HP," katanya cepat, nyaris seperti mengakui dosa besar. Isabella terdiam, terkejut bukan karena kecewa, tapi karena tak menyangka di dunia seperti sekarang, masih ada orang yang hidup tanpa ponsel. Reaksi itu bukan membuatnya menjauh, justru sebaliknya. Ia merasa pria ini semakin nyata, semakin berbeda. Tidak ada kepalsuan, tidak ada pencitraan. Bowo adalah dirinya sendiri, seutuhnya. Dan itu membuatnya semakin menarik. Isabella mematung selama beberapa detik. Ucapan Bowo barusan menggema di kepalanya. "Saya nggak punya HP." Baginya, itu bukan sekadar informasi. Itu adalah pengingat keras tentang betapa berbeda dunia mereka. Di tempat asalnya, bahkan anak kecil sudah punya ponsel pintar. Tapi pria ini, dia hidup tanpa perangkat yang hampir jadi organ tambahan bagi manusia modern. Bukannya merasa iba, Isabella justru merasa terpesona. Kesederhanaan itu seperti tembok kokoh yang melindungi Bowo dari segala kebisingan dan kepalsuan dunia. Tanpa teknologi, dia tetap hadir. Tanpa aplikasi, dia tetap tahu cara bersikap tulus. Isabella perlahan merogoh tasnya, mengeluarkan buku kecil dan pulpen yang selalu ia bawa untuk mencatat hal-hal penting dalam perjalanannya.
Di secarik kertas kecil yang ia sobek, ia menuliskan nomor teleponnya dengan huruf besar agar mudah dibaca. Ia lalu menyerahkannya kepada Bowo dengan tangan yang sedikit gemetar. "Kalau punya nanti, call me please," ucapnya lembut, nyaris seperti permohonan. Bowo menerima kertas itu seperti menerima sesuatu yang sakral. Ia menatap angka-angka yang tertulis di sana sejenak, lalu mengangguk pelan. Hujan pertama mulai turun sebagai gerimis tipis. Isabella menatapnya untuk terakhir kali hari itu, lalu berjalan menuju mobilnya, meninggalkan pelataran parkir dengan hati yang penuh harapan dan degup jantung yang tak kunjung reda. Bowo menatap kertas kecil itu seolah ia sedang memegang benda asing dari dunia lain. Jari-jarinya, yang terbiasa menggenggam peluit, menunjuk arah, dan mengatur parkir, kini gemetar saat menyentuh tulisan tangan perempuan asing yang baru saja menyebut namanya. "Isabella," gumamnya pelan, seperti seorang anak kecil yang baru belajar mengejak kata baru. Ia belum pernah memanggil nama itu sebelumnya, tapi saat menyebutnya, ada kehangatan aneh yang merayap dari lidahnya turun ke dada. Nama itu terasa lembut, seperti menyebut sesuatu yang suci. Ia melirik ke arah wanita itu, Isabella, yang kini sedang membuka pintu mobilnya dan bersiap masuk. Dunia terasa seperti bergerak lambat. Hujan yang mulai turun perlahan membuat suasana menjadi suram, tapi tak menutup kecantikan wajah Isabella yang sesaat menoleh dan tersenyum ke arahnya sebelum menutup pintu. Bowo ingin mengatakan banyak hal, bahwa dia merasa aneh hari ini, bahwa jantungnya berdetak tak beraturan sejak wanita itu turun dari mobil, bahwa ini semua seperti mimpi. Tapi tak satu pun kata-kata itu keluar. Ia hanya bisa berdiri, mematung, dengan kertas di tangan seperti orang yang baru saja menerima pesan dari langit. Dunia di sekelilingnya tetap berjalan, kendaraan keluar masuk, klakson terdengar dari kejauhan. Tapi bagi Bowo, segalanya telah berubah. Dan dia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi sejak nama Isabella keluar dari bibirnya. Di dalam mobil, Isabella menutup pintu perlahan, seperti tak ingin mengakhiri momen yang baru saja terjadi. Begitu kaca jendela tertutup, suara dari luar langsung teredam, digantikan oleh suara lembut hujan yang mulai menari di atas permukaan kaca. Tetesan air turun perlahan, membentuk pola-pola abstrak yang memburamkan pandangan, namun tidak menyembunyikan sosok Bowo yang masih berdiri di tempatnya. Ia terlihat kecil dari balik jendela, tapi begitu nyata menggenggam kertas kecil itu seolah menggenggam harapan. Isabella menatapnya, dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa dia beri nama. Hatinya seperti hendak pecah, bukan karena duka, tapi karena keindahan yang terlalu menggetarkan. Dia baru saja memberi seseorang secarik kertas, namun terasa seperti ia menyerahkan sepotong jiwanya. Air matanya menumpuk di pelupuk mata, dan satu tetes nyaris jatuh, namun ia tahan. Ini bukan saatnya menangis, pikirnya. Tapi tak bisa dipungkiri, ada sesuatu dalam ekspresi Bowo, sederhana, bingung, tulus, yang membuatnya ingin menangis bahagia. Dia mengusap kaca jendela yang berkabut oleh embun dan sisa hujan, mencoba melihat lebih jelas. Dan di sanalah Bowo tetap berdiri di bawah gerimis, seperti tak sadar bahwa dunia di sekitarnya sudah basah. Dia tidak bergerak, hanya menatap mobil Isabella dengan pandangan hampa yang justru penuh makna. Sebuah gambar yang akan Isabella simpan di ingatannya selamanya. Supir mulai menyalakan mesin dan perlahan mobil meluncur meninggalkan area parkir. Suara roda menyusuri aspal basah mengiringi kepergian Isabella. Dari jendela belakang, Isabella menoleh dan melihat Bowo masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak melambaikan tangan, tapi tubuhnya berbicara. Ia terlihat seperti sedang menahan sesuatu, mungkin rasa yang tak ia mengerti. Isabella akhirnya mengangkat tangan dan melambaikan tangan kecil. Meski ia tahu Bowo mungkin tak bisa melihatnya dengan jelas melalui kaca yang buram. Tapi Bowo justru membalasnya, mengangkat tangan perlahan, canggung tapi jujur. Ada sesuatu dalam lambaian itu, bukan sekadar perpisahan tapi janji diam-diam. Isabella menatapnya dalam diam, senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi sorot matanya getir. Ada rasa kehilangan yang tumbuh padahal mereka baru saja bertemu. Jarak di antara mereka bukan hanya fisik, itu adalah dinding realitas, latar belakang, kehidupan, dan mungkin juga budaya.
Tapi meski begitu, Isabella tahu sesuatu telah tumbuh di sana. Sesuatu yang tak bisa diukur oleh waktu atau logika. Dia menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan dingin kaca menenangkan pipinya. Hujan di luar semakin deras, dan Solo kini dibalut oleh aroma tanah basah yang menenangkan sekaligus melankolis. Mobil menjauh, namun hatinya tertinggal. Dia baru saja meninggalkan tempat itu secara fisik, tapi secara emosional, Isabella tahu bahwa bagian dari dirinya kini melekat di sana, di pelataran Indomaret, di bawah gerimis, bersama seorang pria bernama Bowo. Sepanjang perjalanan kembali ke hotel, Isabella terdiam. Supirnya beberapa kali mencoba mengajak bicara, tapi hanya mendapat senyum kecil sebagai jawaban. Pikirannya terlalu penuh untuk menyusun kata-kata. Pertemuan barusan terus terulang di kepalanya seperti potongan film pendek. Ia mencoba menganalisis, mencoba memahami, apakah ini cinta? Atau hanya euforia sesaat dari pertemuan dramatis yang tak disengaja? Tapi setiap kali pikirannya meragukan, hatinya menjawab tegas. Saat ia melihat ke belakang dan melihat sosok Bowo masih berdiri di tempatnya, membatu di tengah gerimis, tak bergerak. Itu bukan ilusi, itu nyata. Itu bukan sekadar fantasi yang dibuat-buat. Dia merasa tubuhnya masih hangat oleh getaran emosional yang baru saja ia alami. Biasanya, Isabella adalah wanita yang logis dan rasional. Tapi kali ini, semua logika tak mampu menjelaskan kenapa hatinya bergetar begitu dalam. Dia mencoba menertawakan dirinya sendiri, menyadari betapa gila rasanya jatuh hati pada seorang tukang parkir di kota asing yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat getaran itu muncul. Ada sesuatu yang melampaui pemahaman biasa. Sesuatu yang sederhana namun kuat. Mungkin ini memang bukan cinta dalam pengertian klasik, tapi ini adalah benihnya. Dan Isabella tahu, benih itu telah ditanam di hatinya. Dan ia tak bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang tumbuh di sana. Langit Solo kini sepenuhnya kelabu. Hujan turun lebih deras, membasahi jalanan, menenggelamkan suara-suara kota dalam simfoni rintik yang konstan. Tapi di tengah cuaca yang muram itu, sesuatu yang hangat tumbuh dalam hati dua orang manusia dari dunia yang sangat berbeda. Cinta, dalam bentuknya yang paling murni dan tak terduga, menyelinap diam-diam ke antara kesibukan kota dan ketegangan hidup sehari-hari. Di satu sisi, ada seorang wanita dari Spanyol, berpendidikan, mapan, dan terbiasa hidup di dunia modern yang cepat dan sibuk. Di sisi lain ada seorang tukang parkir dari Solo, sederhana, jujur, dan menjalani hidup dari hari ke hari. Namun justru dalam perbedaan itu, mereka terhubung oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa, harta, atau status sosial. Tak ada satupun kata cinta yang diucapkan, namun segalanya terasa lebih kuat dari pengakuan verbal. Dan dalam hujan siang yang mengguyur kota Solo, dua hati yang seharusnya tak pernah bertemu itu kini terikat oleh benang tak terlihat. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi besok, atau apakah pertemuan itu akan berlanjut. Tapi yang pasti sejak siang itu, dunia mereka telah berubah. Bagi Isabella dan Bowo, cinta tidak datang dalam bentuk mawar merah atau lagu romantis. Cinta datang lewat gerimis, lewat tatapan mata, lewat keberanian, dan lewat secarik kertas kecil yang mungkin akan menjadi awal dari segalanya.